pertama, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Masalah jangan dipikir. Setuju? Tak ulang. Perbanyak zikir. Masalah jangan dipikir. Tukang parkir ngombe dawet, jo dipikir marai mumet. Ingat, jangan pakai joko tingkir ya, nanti kualah. Tak ulang lagi. Tukang parkir ngombe dawet, ojo dipikir marai mumet. Artinya begini Bapak Ibu, jangan banyak mikir masalah. Masalah nggak perlu dipikir. Hidup di bawah enjoy. Perbanyakkan zikir. Gimana kalau kata lagu itu? Kuat dilakoni, ra kuat ditinggal ngopi. Senajan bojone galak, kuat ya dilakoni, ra kuat ditinggal ngopi. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya kembali lagi bahwasanya kita perbanyak zikir. Karena hanya dengan zikir kita akan tenang. Masalah jangan dipikir. Penyebab penyakit paling banyak itu pikiran. Setuju apa setuju? Saya yakinkan kali panjenengan kepada Bapak Ibu semua, yang paling banyak menyebabkan penyakit itu pikiran. Maka kalau kata dokter penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Makan Pak kacang gorengnya itu. Jangan takut asam urat ya. Tak ulang Bu. Penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka kalau ingin hidup bahagia ya jangan nyicil, biar nggak kebebani pikiran. Yang namanya cicilan pasti dipikir. Ini emang nggak semua nyicil, mobil nyicil, rumah nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bag nyicil, sofa nyicil, seragam pengajian nyicil. Oh enggak. Oh, kalau sudah jelek nanti ibu wakil bupati yang beliin nantinya. Setuju? Iya dong, buat ingat-ingatan. Jadi kalau hidup ini serba nyicil, hidup kita pusing. Jangan terbebani pikiran, bahagiakan diri kita. Karena orang yang kaya yang sesungguhnya orang yang enggak punya hutang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Bupati kaya bagus, kiai kaya bagus, ustadz kaya bagus, guru ngaji kaya bagus. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Karena kalau orang bertakwanya kaya, pengajian dibantu, masjid dibangun, pondok pesantren dibangun, anak yatim disantun. Itu orang kaya bertakwa. Namun kata Nabi, as-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Makanya yang merasa belum kaya, sing penting sehat. Cocok apa cocok? Karena begini, ada orang kaya, rumahnya mewah bertingkat, mobilnya 4, istrinya 1 ya Pak. Jangan banyak-banyak. Ustadz Yusuf nyebut 4 aja. Istrinya mana ya? Kepengen kayaknya ya. Rumahnya mewah, hidupnya serba ada, tapi penyakitan. Kan gak enak. Makan nasi takut, sate kambing takut, sambal calup takut, ikan asin takut, sayur santan takut. Ketiban makannya tiwul.
Zaman dulu Bapak Ibu, yang makan tiwul itu orang nggak kebeli beras. Iya apa ya? Zaman sekarang di kota, coba lihat di kota Palembang, ada rumah makan menunya tiwul, yang makan orang kaya semua. Di kota Bandar Lampung menu sego tiwul, yang makan orang kaya semua. Orang kaya takut makan nasi, maka mangane tiwul. Tiba makannya tiwul. Nah, bandingkan sama orang miskin, rumahnya aja gedek geribik, atapnya asbes bocor, lantainya masih tanah, tapi sekali makan 3 piring. Sayurnya nangka santan kental, lauknya ikan asin tanjan sepiring, sambal calo pedas, kemudian lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Kalau kata ibu saya, petai, jehing, kabau. Makan 3 kali nambah, bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras, ngudut di Samsu. Mantap. Artinya Bapak Ibu, sehat lebih baik daripada kaya. Maka jangan bebani pikiran kita, bebaskan diri kita. Perbanyak zikir kepada Allah. Zikir di masa sulit adalah perbanyak istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar. Lazim itu rutin tiap hari, pagi, siang, sore hingga datangnya malam dan bangun tidur. Barang siapa yang melazimkan istighfar, kalau kata Imam Hasan Al-Basri minimal 300 kali setiap hari, maka dia akan diberikan 3 fadilah, 3 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan kasih jalan keluar dari segala macam kesulitannya, dari berbagai macam masalahnya. Maka perbanyak istighfar. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap penderitaannya, gelisahnya, galaunya, Allah kasih kegembiraan. Bu, pernah gelisah? Pernah galau? Pernah sedih? Karena apa? Suami mau kawin lagi? Lain. Pernah galau, pernah gelisah. Kadang-kadang gak ada sebab. Ada ibu-ibu nangis. Ngapa bu nangis? Zaman susah Ustaz. Loh kok susah? Sekolah mahal, kuliah mahal. Tetangga saya daftar ulang kuliah, kata dia sampai 20 juta. Nah gimana anak saya mau kuliah? Emang anak ibu sudah ada yang mau kuliah? Belum, masih TK sekarang. Yo tangeh ge bu. Betapa banyak orang gelisah belum waktunya, was-was tanpa sebabnya, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ini bahaya Bapak Ibu. Maka perbanyak istighfar. Maka wa min kulli hammin faraja, dari setiap penderitaan batin, was-was dan cemas, Allah ganti dengan gembira. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan hitung mahalnya, tapi berdoalah mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki kepada kita semua. Allahumma amin. Istighfar, ingat ya Bu, 300 kali sehari. Ya, sambil masak, astagfirullahaladzim, perbanyak istighfar sambil masak. Sambil nyuci, perbanyak istighfar. Tapi kalau di kamar mandi ya jangan kenceng-kenceng. Boleh di hati istighfar karena zikir. Di kamar mandi itu yang nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh. Yang jenengan Fatihah di kamar mandi, nggak boleh. Tapi kalau zikir di hati boleh. Di kamar mandi itu nggak boleh kita bawa Al-Quran, nggak boleh. Jangankan Al-Quran cincin yang ada tulisan Muhammadur Rasulullah nggak boleh. Ada lafaz Allah nggak boleh.
baju yang ada tulisan la ilaha illallah nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Ini orang sekarang belaga nih Pak, pakai topi la ilaha illallah, kencing sambil berdiri. Pan salah itu. Pakai baju la ilaha illallah, baju tauhid katanya. Tapi dicuci diinjek-injek sama bininya. Itu kan penistaan kalimat tauhid. Makanya Majelis Ulama Nangguru Aceh Darussalam memfatwakan haram menuliskan kalimat tauhid di sembarang tempat. Hati-hati. Makanya jangan pakai kalung. Kalungnya itu pakai liontin, jangan tulisan la ilaha illallah, jangan. Jangan juga lafzul jalalah Allah, jangan. Karena ngapa nggak boleh dibawa masuk toilet. Nanti kalau pakai kalung lafzul jalalah, pengen pipis mampir ke SPBU atau rest area, begitu masuk kamar mandi harus dilepas kalungnya, taruh di depan. Begitu keluar kamar mandi, kalungnya hilang. Sudah ada yang mengamankannya. Makanya daripada lafzul jalalah mending nama suaminya. Ja'far Shadiqku sayang. Keren. Terbalik dunia ini. Mestinya Pak Wakil Bupati namanya Suparman ya. Terus jenengan jadi kiainya Pak. Jadi Kiai Ja'far Shadiq kan keren ya. Ini Kiai Suparman. Itu kalau di Amerika Serikat iso mabur itu Bu. Superman gitu. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, perbanyak zikir, istighfar minimal 300 kali sehari.